kita lihat untuk presentasi kali ini saya diminta untuk membawakan The Miracle of Polyherbal. Nah, apa sih mengenai polyherbal itu? Kalau poly itu biasanya lebih dari satu. Jadi, eh, keajaiban dari kumpulan suplemen ataupun preparat yang mengandung lebih dari satu herba. Nah, kita lihat bagaimana slide pertama. Ini agak beda. Biasanya saya membahasnya tidak dari herbal dulu, tapi saya bahasnya dari albumin. Tapi kali ini karena judulnya Miracle of Polyherbal, maka saya membahasnya dari herbalnya. Dan kebetulan Moringa olivera atau daun kelor ini disebut juga sebagai the miracle tree atau pohon ajaib. Nah, ternyata daun kelor ini ada banyak saudaranya. Jadi, yang terkenal di Indonesia adalah Moringa oleifera atau yang kita kenal juga sebagai daun kelor. Kita sebelum mengenal, kita harus tahu dulu nih, asal-usulnya dari mana sih daun kelor ini atau moringa ini? Ternyata asal-usulnya itu dari India dan kemudian dibudidayakan di seluruh dunia sehingga tersebar di daerah tropis. Di Indonesia banyak sekali terdapat pohon kelor ini. Nah, banyak sekali yang menyatakan, waduh, nilai nutrisi dari daun kelor itu sangat luar biasa sekali. Lengkapnya, jumlahnya, tetapi ingat, nilai nutrisi dalam 100 gram daun kelor dalam bentuk apapun, bisa daunnya, bisa bubuk, itu 7 kali vitamin C jeruk, ya. Kemudian 10 kali vitamin A wortel, kemudian 17 kali kalsium susu, 9 kali protein yogurt, 15 kali kalium pisang, dan 25 kali besi bayam. Saya seling sedikit dulu, terima kasih atas kehadiran 100 orang peserta pada sub kali ini. Oke, kita lanjutkan slide berikut. Nah, kenapa Dokmo selalu mempresentasikan mengenai komposisinya? Supaya seluruh sensorian itu dapat lebih yakin memaparkan. Oh, ini ginseng plus ini begini-begini. Oh, ini ginseng kapsul ini begini-begini. Ada daun kelornya. Komposisinya seperti ini. Komposisi dari karbohidrat, protein, lemak, serat itu lengkap. Vitamin juga lengkap. Hanya harus diperhatikan, ini yang menjadi keistimewaan daripada produk Censora ini adalah di mana pengolahan dari ekstrak daun kelor di dalam ginseng plus dan ginseng itu dengan ekstraksi suhu rendah. Kenapa hal ini menjadi istimewa? Karena kalau suhu tinggi, vitamin C dan E yang terdapat di daun kelor ini akan turun. Oleh karena itu, dapat semua sensorian pastikan bahwa memang di dalam sediaan ginseng plus dan ginseng ini, vitamin C dan E-nya terjamin tidak turun atau tidak rusak karena proses pembuatannya sesuai dengan suhu rendah, yaitu kurang dari 60 derajat Celcius. Nah, ini juga dapat kita lihat vitamin A, vitamin C, kalsium, besi, kalium, dan juga logam-logam lain itu sangat lengkap. Di mana kalau kita bandingkan daun kelor basah dan daun kelor kering dengan bayam dan chia seed yang saat ini juga hype ya, semua orang, oh kita makan chia seed gitu ya, itu sehat. Ternyata kandungan mineralnya itu jauh lebih lengkap daun kelor baik basah dan kering. Dan kalau misalnya sensorian perhatikan, di daun kelor basah itu kadarnya lebih sedikit daripada daun kelor kering. Kenapa? Karena kalau pengeringan, kadar airnya dibuang dan dengan sendirinya kandungannya meningkat. Nah, kemudian di sini asam amino. Ini asam amino itu adalah building block dari sistem tubuh kita, dari protein, dari kekebalan tubuh, dari anti-aging.
kemudian dari kesehatan, dari wellness, dari semua itu berlangsungnya proses di tubuh kita, dari enzim itu semua itu dibentuk oleh asam amino ya. Jadi di sini komposisi asam amino daun kelor juga sangat lengkap dan bahkan mengandung arginin dan histidin yang sangat penting bagi bayi. Nah, ini sekilas saja bahwa memang pada stunting itu pemberian daun kelor itu dapat mencegah timbulnya stunting apabila diberikan pada ibu hamil, kemudian dapat juga membantu meringankan stunting apabila diberikan pada 1.000 hari pertama kehidupan, dan juga dapat membantu meringankan kurang gizi apabila diberikan pada anak-anak balita. Nah, sekarang timbullah pertanyaan. Ya, di dalam pemikiran kita mulai timbul, kalau stunting saja yang berat seperti itu bisa diatasi dengan ekstrak daun kelor, apalagi yang lain. Sebenarnya apa sih khasiatnya daun kelor ini sehingga disebut the miracle tree? Kenapa sih disebut pohon ajaib? Ya, apa sih ajaibnya dari herbal satu ini? Nah, kita lihat di sini. Banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Bagaimana? Apakah memang dia bisa sebagai anti kanker? Kenapa bisa mengatasi diabetes? Mengganggu fungsi ginjal tidak kalau dimakan dalam dosis besar? Bagaimana efeknya ke prostat? Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang timbul yang sedikit banyak itu benar nggak sih? Ini benar-benar miracle tree, ya? Nah, kita lihat di sini. Secara ilmiah, maksudnya secara ilmiah itu sudah diteliti, sudah ada hasilnya. Fungsi daripada daun kelor yang paling utama itu dia kandungan antioksidannya sangat melimpah. Ada lebih dari 140 macam antioksidan di dalam daun kelor dengan berbagai macam fungsi. Ya, ada juga khasiat antiinflamasi, ada juga antibakteri, anti hiperglikemi, anti hiperlipidemi, dan juga dapat menjaga supaya darah tidak mudah menggumpal. Dan yang sekarang tuh lagi heboh ya, terutama di Perancis adalah anti kanker. Kok bisa dok? Dari mana ujungnya gitu, dari mana ujung pangkalnya? Kita lihat ya, slide berikut ini. Nah, ini apa sih buktinya dok mau bahwa daun kelor itu merupakan antioksidan powerhouse? Ya, ada 3 komponen antioksidan utama. Bukan yang lain tidak penting, tapi ini yang penting yang banyak sekali, yaitu ada quercetin, ada juga kaempferol, dan ada isothiocyanat. Nah, ketiga antioksidan ini beserta 140 antioksidan lain itu memiliki fungsi yang luar biasa sekali. Ya, kita lihat di sini. Dok, kalau eh, kita berikan ekstrak daun kelor di dalam ginseng plus, di dalam ginseng kapsul ke penderita kanker itu boleh nggak sih? Oh boleh, tentu saja boleh. Karena apa? Karena berdasarkan penelitian, antioksidan salah satunya isothiocyanat itu memiliki sifat anti kanker. Kok bisa dok? Karena dia menyebabkan sel-sel kanker itu berhenti membelah. Nah, sel kanker yang berhenti membelah itu bunuh diri istilahnya. Kalau istilah kerennya cek orang Sunda mah apoptosis, ya. Jadi di sini kalau misalnya diberikan ya, ini kuncinya diberikan pada penyakit kanker awal. Itu bagaimana? Ya, itu bisa sangat membantu dengan syarat penderita kanker itu tetap menjalani terapi dari dokter. Misalnya ini kanker serviks atau ini kanker payudara, stadium 1 atau 2. Misalnya oleh dokternya diambil ya tumornya, Bu. Oh iya, Dok, tapi disertai dengan konsumsi ginseng plus atau ginseng kapsul. Nah, itu akan memberikan hasil yang terbaik, ya. Kemudian bagaimana dengan kencing manis, Dok Mo? Nah, kita lihat di sini. Jadi, di dalam daun kelor itu ada antioksidan yang dia sifatnya seperti insulin. Nah, karena dia sifatnya mirip dengan insulin, dia dapat membantu
meningkatkan atau mempotensiasi efek insulin yang udah mulai loyo pada DM tipe 2. Nah, kalau DM tipe 1 yang tidak menghasilkan insulin, dia menjadi menggantikan walaupun tidak 100%. Jadi, bagaimana ya dok mengatasinya? Ya kita tetap minum obat diabetesnya. Pada saat kita minum obat diabetesnya, kita ikuti dengan konsumsi ginseng kapsul. Misalnya minum obatnya 3 kali ya 3 kali. 2 kali, 2 kali. Dan jangan lupa kontrol juga makannya. Satu lagi, dok, kalau pada diabetes kan banyak terjadi peradangan tuh di pembuluh darah. Bisa nggak untuk menghilangkan? Bisa. Salah satu sifat antioksidan di dalam kelor ini adalah menghilangkan peradangan sehingga mencegah terjadinya penumpukan dari apa ya kotoran-kotoran di pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya meradang itu akan menarik faktor-faktor peradangan sehingga terjadi penumpukan. Kalau saluran air itu ada kerak-keraknya di pembuluh darahnya. Nah, dengan sifat antiinflamasinya ini bisa mencegah ya. Sehingga kalau mencegah disertai dengan sifat yang untuk mempertahankan keenceran darah, ini sangat baik sekali untuk penderita-penderita yang ada komorbid diabetes dan juga ada penyakit-penyakit gangguan pembuluh darah seperti hipertensi. Nah, kemudian di sini ada Dr. Alusius kebetulan ya. Dia menggunakan daun kelor ini untuk mentreatment pasien-pasiennya yang mengalami keguguran karena darahnya kental. Jadi udah bingung nih, ada satu pasien itu memang kalau dikasih pengecer darah pendarahan keguguran, udah 5 kali keguguran. Kalau misalnya nggak dikasih pengecer darah, darahnya menggumpal, mampet, bayinya juga keguguran juga keluar. Bingung jadinya lama-lama. Ini gimana? Akhirnya diberikan ginseng kapsul sehingga sampai lahir itu bayinya dalam keadaan baik. Dan banyak penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa ah, ekstrak telur dapat berperan sebagai pencegah pembekuan atau pengumpulan darah. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah antioksidan powerhouse untuk penyakit diabetes, untuk mencegah pembekuan darah, dan untuk anti kanker. Ya, nggak perlu lama-lama nanti bosan lagi. Ya, nah kita masuk nih ke herbal kedua, makanya namanya poliherbal. Curcuma santorisa, the potentiator. Ya, nah di sini kenapa disebutnya potensiator? Dan kenapa kombinasi dari daun kelor dan kurkuma ini merupakan kombinasi yang sangat luar biasa? Karena apa? Karena kurkuma ini mengandung antioksidan yang sifatnya memperkuat efek dari antioksidan yang ada di daun kelor. Nah, kan luar biasa. Jadi kurkuma ini memiliki antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, anti kanker juga, dan kemudian juga anti aging. Kebayang nggak? Kan selama ini kalau kurkuma kan itu kan untuk melindungi hati dan bikin nafsu makan ya. Kenapa bisa ke anti aging? Nah, nanti kita lihat ya. Kemudian dia juga mencegah karena antiinflamasi, dia menurunkan resiko penyakit pembuluh darah dan juga melindungi hati dan meningkatkan fungsi pencernaan. Nah, di sini adalah manfaat kurkuma. Ya, di sini ada untuk apa? Menghilangkan inflamasi. Ada juga untuk memperbaiki fungsi kardiovaskuler. Ada juga untuk sendi-sendi, ya, kesehatan sendi. Dan jangan salah, kurkuma juga banyak mengandung antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan otak. Nah, ini kan hal yang belum diketahui oleh umum karena biasanya kalau kurkuma ya suka makan, ya sudah selesai ya. Kemudian dia juga berperan untuk menjaga kesehatan hati dan juga dia youthful radiant side. Jadi kulitnya glowing gitu.
Kalau ditanya, dok mau makan nggak ginseng? Iya, saya makan ginseng plus satu saset setiap hari. Makanya kalau ditanya glowing nggak, ya kalau saya pede-pede aja ya. Ah, mungkin tampaknya lebih glowing dari sebelum makan ya. Kemudian manfaat temulawak untuk anak juga bisa untuk menjaga daya tahan tubuh, kemudian juga sama anti infeksi, mendukung tumbuh kembang anak dan memperbaiki nafsu makan anak. Jadi kebayangkan kombinasi yang poliherbal ini saja dua aja sudah luar biasa ya. Dok, mau penelitiannya mana? Nah, ditagih deh saya penelitiannya. Nah, ini adalah sifat antiinflamasi. Penelitiannya juga sudah ada. Sebenarnya, kok cuma satu, kok cuma dua? Ya, karena kalau semua dimasukin ke sini nanti nggak beres-beres, kasihan. Nggak jadi giveaway nantinya, ya. Jadi di dalam kurkuma itu ada yang namanya santorisol, ya. Itu selain dia mempunyai efek antiinflamasi, dia bisa membantu juga menjaga kadar gula darah. Tapi ada tetapinya. Di sini khusus untuk yang memang dia itu ada prediabeteknya karena kegemukan gitu. Jadi nggak ada faktor turunan, nggak ada apa, nggak ada apa. Jadi dia lebih mempannya di situ. Jadi kalau digabungkan dengan ekstrak daun kelor itu dia saling melengkapi. Nah, dia juga ini merupakan salah satu antioksidan yang memiliki anti kanker. Nah, di sini. Jadi penelitiannya di mana, Dok Mo? Penelitiannya adalah di kanker nasofaring. Gimana caranya? Oh, dia juga sel kankernya dikeplak-plak gitu sampai setengah pingsan sehingga tidak bisa membelah. Dan kemudian akhirnya sel kanker itu mengalami kematian. Tapi sekali lagi, sensorian, ingat, mencegah lebih baik dari mengobati. Jadi sebaiknya kita konsumsi ini untuk mencegah timbulnya. Karena kalau udah timbul, apalagi udah stadium 3 4 ya memang bisa membantu tapi tidak optimal seoptimal kalau diberikan untuk pencegahan atau pada kanker stadium dini. Ya. Nah, jadi ini ada sifat kankernya untuk nasofaringial, yang satunya untuk untuk CA payudara dan CA usus besar. Kemudian kalau untuk seluruh jenis kanker bisa membantu ya, membantu ya. Kemudian kita selanjutnya anti-aging dan hepatoprotektif. Kalau hepatoprotektif pasti udah tahu ya, karena memang dari turun temurun dari kakek, nenek, opa, oma, engkong, emak itu, ya makan ini kurkuma supaya melindungi hati dan nafsu makan. Tapi untuk anti-agingnya mungkin hanya sedikit yang tahu. Jadi di sini adalah kurkuma itu memiliki kandungan zat-zat yang akan membantu pembentukan tipe 1 prokolagen. Ya, dan eh, di mana tipe 1 kolagen itu merupakan pendukung atau pembangun utama dari dermis kulit. Nah, di mana kalau tipe 1 kolagen ini berkurang, maka dapat menyebabkan kulit kehilangan elastisitasnya. Nah, jadi apalagi yang kita mau cari? Daun kelor sudah lengkap, ya. Kurkuma sudah lengkap. Tapi tentunya ada kurang satu nih. Nah, ini kata kuncinya adalah antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker. Kenapa ada kata kunci? Selalu dok mau siapkan kata kunci supaya ingat nanti kalau kita prospek, kita ngobrol. Oh iya loh, ini kata kuncinya ya. Nanti kita diskusi mengenainya ini. Jadi nggak kemana-mana diskusinya. Nah, kalau sudah ada daun kelor, pemuda yang ganteng, kemudian kurkuma, pemudi yang cantik yang menyatukan keduanya apa sih? Albumin. Harus ada yang megangin dong supaya kedua molekul itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, oleh karena itu albumin itu merupakan the ultimate transport molecule. Nah, kenapa disebut ultimate transport molecule? Karena albumin itu tangannya banyak. Dia bisa megangin antioksidan, megangin uh, apa molekul mineral dan segala macam itu untuk melaksanakan tugasnya. Nah, kita lihat nih.
Ini yang dinamakan canas striata ya. Saya cari gambar yang unyu-unyu ya. Kalau gambar yang sebenarnya kan mungkin agak-agak a little bit nggak lucu gitu ya. Tapi yang ini kan unyu gitu. Jadi langsung diingat, oh iya canas striata. Dan hanya canas striata lah yang kandungan proteinnya itu sangat luar biasa tinggi. Dan di dalam kandungan protein canas striata itu terdapat kandungan albumin yang tinggi pula. Jadi urutannya adalah ikan protein albumin. Ya, kemudian di sini, ini yang banyak menjadi pertanyaan albumin itu apa ya? Itu makhluk apa gitu ya? Memang banyak sih sekarang orang pada tahu albumin, tapi sebenarnya fungsinya itu apa itu dia belum banyak diketahui. Merupakan protein utama mengatur transport dan juga tekanan onkotik. Aduh dok, mau itu istilah apa lagi tuh tekanan onkotik. Jadi kalau pembuluh darah kita bentuknya supaya tetap bulat, itu harus ada aliran darah. Kekentalan darah itu dijaga selain dari antioksidan yang tadi, juga dijaga oleh albumin. Jadi albumin itu fungsinya banyak lah, kayak palu gada lah istilahnya. Ya, apapun ada. Lu jual, aku beli, gitu ya. Nah, di sini albumin itu adanya di plasma darah. Dia ada temannya globulin, tapi dia lebih dia itu fungsinya itu sangat penting karena dia berfungsi sebagai molekul pembawa. Kalau di sini kita lihat apa sih itu molekul transfer JNE yang antar jemput sembari bawa-bawa, gitu ya. Kemudian pentingnya di sini sebagai patokan kita sesama sensorian ini adalah konsentrasi normal serum albumin 3,5 sama sampai 5,5. Ada lagi yang mencungul nih tiba-tiba. Dok, kan ada yang 35 sampai 55 yaitu beda beda pengukuran tapi kan itu 3,5 sampai 55 atau pengukuran yang lain bisa 35 sampai 55 ya atau diukur 250 sampai 300 gram pada orang dewasa dengan berat badan 70 kilo. Nah, nilai albumin yang kurang dari 2,5 atau 25 umumnya ditemukan pada penyakit hati kronis, stres akut maupun malnutrisi. Ya, nah, aduh dok, bisa nggak ada gambar lainnya nggak ruwet kayak gini? Oke deh, saya carikan gambar yang ini saja ya. Ini fungsi albumin. Nah, lihat tangannya banyak sekali, salah satunya mengikat apa? Antioksidan. Ya, yang tadi banyak terdapat di daun kelor dan kurkuma tentunya. Kemudian dia mengikat enzim. Kemudian ada lagi satu yang berperan untuk mempertahankan tekanan di dalam pembuluh darah. Kemudian ada yang mengikat obat. Ada juga mengikat asam lemak. Ada juga mengikat hormon. Ada juga mengikat ion logam. Nah, kerjanya sibuk sekali dia. Nah, ada juga fungsi yang lain, yaitu dia itu bisa sebagai sacrifice antioksidan dianya sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita kurang ya antioksidannya ya, kita sakit, antioksidan kita habis, dan pada saat kita sakit ada bakteri, virus, parasit masuk, sel-sel darah putih kita mengeluarkan radikal bebas untuk membunuh bakteri, virus, dan parasit yang masuk. Nah, maka terjadi ketidakseimbangan antara antioksidan dan radikal bebas. Radikal bebasnya banyak. Yang maju siapa? Albumin. Jadi sacrifice antioksidan. Jadi albuminnya pada saat dia menetralkan radikal bebas, dia rusak, dia tidak bisa berfungsi lagi. Oleh karena itu, kenapa pada pasien-pasien yang kritis, pasien-pasien saya yang dirawat di ICU, itu albuminnya turun. Selain memang karena penyakitnya kronis, karena asupannya kurang, dia juga menggantikan fungsi antioksidan. Pada saat dia terpapar radikal bebas, dia akan rusak. Ya, jadi, nah di sini banyak yang nanya juga nih, kalau albumin itu disintesisnya di mana? Nah, ini yang harus kita ingat bahwa pada saat kita makan ginseng plus ataupun ginseng ataupun yang lain yang mengandung albumin, ya kan? Produk sensora yang mengandung albumin. Pada saat kita masuk dan kemudian langsung dicerna di usus halus, albumin itu akan di knockdown. Jadi kita bayangin ya kalau kita ke S Hardware atau Informa beli lemari.
Ya, lemarinya atau benih meja itu kita pretelin gitu di dalam usus kita. Kemudian dibawa ke dalam hati. Nah, di hati yang udah dipretelin itu dirangkai lagi jadi albumin. Baru dilepaskan ke dalam darah. Oleh karena itu, kalau kita makannya kurang, protein yang kita masuknya kurang, tentunya sintesis albumin juga berkurang. Nah, ada lagi pertanyaan nih. Dok, mau ada nggak sih kalau kita makan albumin, langsung masuk albumin ke dalam darah? Berdasarkan penelitian pada tahun 1920-an atau 30-an, udah lama banget, itu diduga ada dengan prosentase yang sangat kecil yaitu 1%. Tapi kebanyakan di knockdown dulu. Udah di knockdown kemudian baru dirangkai lagi. Ya. Nah, jadi kebanyakan albumin itu di dalam pembuluh darah. Oke. Nah, ini sumber albumin yang utama adalah apa? Ya, ikan tadi. Canas striata. Ada juga daging, ayam, telur, kacang-kacangan, dan susu. Ya. Nah, kemudian kegunaan albumin ini kalau udah masuk ke sini udah mau beres nih presentasinya ya. Jadi jangan khawatir, nggak akan lama-lama ya. Kemudian bagaimana sih kegunaan albumin itu? Kalau misalnya albumin itu rendah, kurang dari 2, kebanyakan itu angka kematiannya meningkat. Waduh, betul. Jadi albumin itu saya gunakan di ICU sebagai prediktor atau prediksi. Pasien ini kemungkinan meninggalnya besar atau kecil, tinggi atau rendah. Kemungkinan hidupnya besar atau tidak. Itu bisa saya lihat dari albumin. Ya, kemudian di sini juga ada ya penelitiannya bahwa kalau misalnya albuminnya sangat rendah, maka angka kematiannya meningkat bisa di atas 50%. Jadi kalau albuminnya kurang dari 2, maka angka kematiannya naik bisa sampai 60-70%. Oleh karena itu, saya selalu menganjurkan kalau albumin kurang dari 2, itu harus infus albumin intravena. Setelah mencapai 2,5, kita baru kasih Ginseng Plus. Ya, itu jadinya kuncinya di sana. Ya, nah ini juga untuk kanker gimana dok? Ya, pada pasien-pasien kanker itu albumin itu menurun. Ya, karena dia itu kanker itu merupakan penyakit katabolisme. Katabolisme itu apa dok? Dia itu menghabiskan energi. Jadi dia menghabiskan energi, memakan energi, memakan sumber daya kita, memakan semuanya yang ada di dalam tubuh kita sehingga habis. Ya, jadi tentu saja albuminnya juga habis. Radikal bebas naik, albumnya turun. Nah, oleh karena itu kita perlu memberikan eh, antioksidan, ya. Oke, sekarang manfaat secara ilmiahnya, ya, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu proses penyembuhan luka, memperbaiki gizi buruk pada bayi, anak, dan ibu hamil, merupakan penanda penyakit autoimun, dan merupakan nilai prediktor dan prognostik pasien ICU. Ya, jadi keywordnya adalah molekul pembawa dan sacrifice antioksidan. Oke, sekarang saya ada sedikit tambahan 3 slide terakhir. Di sini bagaimana kalau misalnya nanti kita sensorian menjelaskan nih secara awam ke teman-teman kita, sahabat kita, yang namanya membagikan hal yang baik itu merupakan suatu keharusan, ya. Benar nggak sih kalau misalnya di Ginseng Plus atau misalnya eh, ginseng kapsul itu tiga-tiganya efeknya tuh bagaimana? Jadi kita bisa lihat di sini. Kita tinggal masukkan kata kuncinya tadi ke sini. Nah, ini albumin, ini moringa, ini kurkuma. Kemudian kita lihat panahnya kadar gula tinggi. Itu siapa yang menstabilkan? Daun kelor. Inflamasi pembuluh darah, daun kelor. Kekentalan darah naik dinetralkan oleh apa? Daun kelor. Kalau inflamasi selain daun kelor dinetralkan oleh apa? Kurkuma. Kurkuma juga bisa menetralkan inflamasi sehingga menjaga kekentalan darah. Semuanya ini bisa dibawa oleh antioksida, oleh albumin. Ya. Nah, kalau misalnya pada stroke gimana dok? Nah, stroke ini harus dibedakan dulu.
Stroke yang disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah atau stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah, ya. Nah, di sini kebanyakan yang aman untuk menggunakan ginseng plus dan ginseng kapsul itu adalah stroke yang disebabkan penyumbatan karena darahnya kental, ya, sama elastisitas pembuluh darahnya kalau hipertensi itu kan jadi berkurang, banyak kerak-keraknya juga. Nah, jadi karena kita ingat di sini moringa dan kurkuma itu mengencerkan darah sehingga dipakai untuk yang darahnya kental, ya, sama. Ini juga bisa memperbaiki hipertensi dan diabetes, ya. Kemudian ini kanker gimana nih? Nah, kanker kalau kadar albumin rendah, ya jelas kita kasih protein dalam bentuk albumin bisa. Kalau selnya membelah terus, kita hambat dengan moringa dan juga dipotensiasi efek oleh kurkuma. Radikal bebasnya naik, kita netralkan dengan moringa dan kurkuma. Ya, jadi demikian penjelasan saya